Iya. Biar deh, kita mulai mak. Ad-dhaif kal-madhi. Tamu yang baik adalah tamu yang mengikut tuan rumahnya. Kalaupun hari ini orang-orang tua kami bilang saya berdiri, saya berdiri. Kalaupun mungkin Bapak Ibu sampaikan saya harus duduk, saya duduk. Sugari pemulak-mulak menjadi. Ulang terutok kan? Baru dipitong naik. Orang yang terhormat bukanlah orang yang dihormati, akan tetapi orang yang bisa menghormati orang lain. Orang yang mulia bukanlah orang yang dimuliakan, akan tetapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Hari ini bapak-bapak orang tua kami adalah orang yang terhormat. Ibunda kami, orang-orang tua kami adalah orang-orang yang mulia. Terlebih kepada panitia, terhormat, termulia, apalagi agak tobal sikit tobalnya. Kalau banyak alhamdulillah. Bapak Ibu, ayahanda, seluruh jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nadang betong terpodong kan. Kopi masuk, teh masuk, kue masuk, nadang bibit. Terap naik nama. Adik-adik tahan. Besok sekolah. Jangan sampai tidak sekolah gara-gara maulid tidak sekolah besok. Adik-adik masih semangat? Mana remaja-remaja ini? Namar lagu nakin na dihalak. Mulak. Kau itu habis cair mulak. Iban dah pada bisa mulak, hari dah pada cair. Gawat gitu. Uligin namar lagu nakin cair terus. Sugari pe ustadi sama ni buseng. Sakalimat sawir, tak boleh. Opa, sehat be, aman. Cocok do kopi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya orang semangat. Mungkin orang cocok dengan digobira. Sugari martabak, sugari bandrek susu, mungkin ya cocok. Pak Camat membeli tomat. Cakep. Emang agak lumayan dah memang on. Tomat dibeli, dibawa ke Simangambat. Kalaulah Bapak Ibu kita semua pengen selamat dunia dan akhirat, maka jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau sudah cerita selamat dunia akhirat, tidak ada yang tidak semangat. Coba tadi tidak ada yang selamat dunia akhirat, dia dong lagi menjawab. Dewan juri seharusnya bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Habis, tamat. Nah cari kan, mungkin dia benda boleh siap kan?
liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, pertama sekali kembali kita serahkan diri ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah masih berikan kepada kita. Terlebih-lebih di malam hari ini di Masjid Baitul Ma'mur. Oh Bu, tahunya Ibu apa arti Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur adalah tempat yang mulia, yang tempat ini dikelilingi oleh para malaikat. Oh, dah main. Desa persiapan Riau Makmur. Kalau Pak, gor desa nepe makmur, masjid nepe makmur, mudah-mudahan jelma nepe makmur. Amin. Keras tutung pendokon amin ne. Atas segala limpahan karunia yang Allah masih titipkan kepada kita, ayahandaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Per hari ini di zaman yang serba modernisasi, yang penuh dengan kecanggihan teknologi, yang paling sulit bukanlah menggunakan kompor gas, yang paling sulit bukanlah menggunakan mesin cuci, yang paling sulit bukanlah menggunakan alat-alat teknologi per hari ini. Yang paling sulit per hari ini adalah untuk totalitas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau sifat sabar Allah masih berikan petunjuk, innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang bersabar. Tapi Bapak Ibu, persoalan syukur, kalau kita bersyukur langsung Allah tambahkan nikmat-nikmat itu kepada kita. Jadi kalaulah ayahanda kami, ibunda kami, adik-adik, seluruh kita yang berhadir pada kesempatan kali ini bersyukur kita kepada Allah, nikmat jasmani dan rohani masih diberikan Allah kesempatan umur yang panjang untuk membuka pikir kita, untuk membuka mata hati kita dan langkah kita sampai ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan nian kiranya kita diberikan Allah iman dan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik di antara kamu adalah bukan seorang profesor gelarnya. Sebaik-baik di antara kamu bukanlah orang yang punya gelar haji ataupun hajjah. Tapi yang paling baik kata Allah di antara kamu, yang mulia di sisi kamu kata Allah, adalah mereka yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah mereka yang melaksanakan perintah Allah lalu menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah. Salawat merangkaikan salam kembali, tidak bosan-bosannya kita sampaikan ke ruh junjungan alam Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nian kiranya kita adalah umat baginda Rasulullah yang insya Allah nantinya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal. Oh, matar podom di mabiri babanjir busing mah. Abu salatullah salamullah
Ini kan peringatan Maulid. Rasa cinta dan sayang kita kepada baginda Rasulullah. Kapan lagi kita tunjukkan malam hari ini? Ayo kita berselawat dari hati kita, lubuk hati kita yang paling dalam. Buktikan love you kita, cinta kita, mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enak Bu, kalau dari hati enak itu Bu. Yang makan kue itu pun kalau dari hati enak itu, apalagi rame-rame. Bapak Ibu, ayahanda, seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang makanya tak diundang. Karena yang sayang Bapak Ibu makanya saya diundang ke sini. Izinkan saya pada kesempatan yang singkat ini, nama saya Bopenaken Marsalahan. Adong yakin, memang yakin dong duk sapi itu son memang. Anggoram bine pas. Adong besalah. Muhammad Yasir Rambe SPD, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Muhammad Yasir Rambe SPD. Awang gohligin naken adong ritonga, adong siregar, adong harap. Tai indah mardai. Tai anggoram bebo pena macam lek mardai bus. Hidup Rambe. Soal kampanye bisa nguli kan? Oh tahu kan? Jadi banyak pun marga di negara ini Bapak Ibu ayahanda kami dimuliakan Allah. Bawa pena dokter kalak regari tampan-tampan. Bawa pena pendokter kalak ritongai gagah-gagah. Tapi memang tidak pada merasanya memang. Tapi anggora memang digil betul lacip nama. Alhamdulillah tempat tinggal di RT 1 Dusun Mulia Cikampak, Desa Ikbatu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, negara Indonesia. Ada kurang nih pas. Alhamdulillah istri Buru Damanik tinggal di Abdelik Pitu Ekraso, Kecamatan Torgamba. Tetap satu kecamatan tapi berbeda desa. Alhamdulillah anak pandokon halak kita Jawa lanang kabeh, dua-duanya laki-laki. Alhamdulillah nakes sada madioban, sada naik 8 bulan DP. Alhamdulillah pekerjaan ayahanda ibunda kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah tamat dari Kota Medan IAIN Sumatera Utara, saya bekerja di Yayasan Pendidikan Budaya Cikampak. Kurang lebih di tahun 2013 sampai per hari ini
Jadi anggo jabatan presiden naraku madong pas 2 periode 10 tahun nadong bisa mencalon be. Kurang lebih 10 tahun 2018 saya diberi kepercayaan untuk menjadi kepala sekolah. Dan per hari ini alhamdulillah saya menjadi kepala sekolah di SMP Budaya dan juga Madrasah Aliyah Budaya. Ima kira-kira riwayat hidup. Nomor HP silahkan setelah pesan-pesan berikut ini. Aduh, jelas. Jelas. Opa, habis kopi. Habis. Tambo. Tolong pani dia. Anggo habis kopi ini masuk pusing mate. Habis teh masuk susu. Habis simulang nama orang betul. Habis sudah. Yang sama-sama kita ta'zimi, yang kita muliakan ayahanda kami, orang-orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat. Begitu juga yang kami muliakan ibunda kami, orang-orang tua kami, serta yang kami banggakan, yang kami sayangi, putra-putri, anak-anak kami, ananda kami, seluruh kita yang berhadir pada kesempatan kali ini. Mohon izin kami Bapak Ibu, sebenarnya di atas panggung ini penuh dengan risiko. Di atas panggung ini penuh dengan beban. Apa katanya? Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihat, dengarkan apa yang disampaikan. Jangan ditengok-tengok siapa yang menyampaikan. Kalau ibu tengoknya pula yang menyampaikan ini, oh najanggap matong ya. Iba malah 40 tahun didukun ibu sih di Pisumah. Izin kami Bapak Ibu, dari penyampaian ini nanti melalui Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW. Di sana sini mungkin nantinya banyak kekurangan. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf untuk kita semuanya. Maaf deh. Maaf. Maaf Pak. Maaf. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perjalanan tadi sore jam 16.00 WIB dari Cikampek sampai di tujuan kurang lebih pukul 19.00 WIB, perjalanan 3 jam lamanya. Wah. Alhamdulillah di HTI tadi kena hujan, sampai sini sudah selesai hujan. Harapan kita kiranya mudah-mudahan sepulangnya nanti pun tak ada hujan. Ini harapan kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan kami Buddha pada kesempatan kali ini tadi ginjolo jam 22:12 berarti pukul 10:12. Kurang lebih saya tak lama-lama sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hanya 5 jam. Tahan deh. Wih neraka udah tahan itu. Oh lah 5 jam nadong mau besar maksudnya 1 jam saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti apa ilmu-ilmu yang bisa kita bawa sama-sama kita amalkan. Jangan tengok dari besar kecilnya sebuah ilmu, tapi tengoklah bagaimana bentuk implementasinya pengamalan kita dalam ilmu tersebut. Ayah kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baru-baru ini bangsa negara kita juara 1 sains setingkat internasional. Ori kita juara 1 internasional. Kita tidak kalah dengan bangsa dan negara lainnya persoalan IQ ataupun keinpintaran. Tapi kelemahan kita Islam per hari ini adalah bahat ilmu indah adong pengamalan. Peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra dan Mi'raj, dan bahkan peringatan 1 Muharram, selalu ada muballigh, ustadz dan ustazah menyampaikan ilmu kepada kita. Ilmu hanya sebatas ilmu, lewat begitu saja bagaikan debu yang dihembus oleh angin, tak tahu kemana rimbanya. Tak ubahnya per hari ini mudah-mudahan ilmu yang sikit Bapak Ibu jangan ditengok dari kecil ataupun besarnya sebuah ilmu, tapi mudah-mudahan nanti oleh yang kita bawa dari sini 1-2 butir ilmu, insya Allah kalau kita amalkan, maka insya Allah ini pula lah nanti yang bisa menambah perbendaharaan keilmuan kita.
orang yang punya ketakwaan tidak hanya bisa dilihat dari banyaknya keilmuannya, tapi bisa dilihat dari banyaknya amalan-amalan ilmu yang ia kerjakan selama ia hidup di permukaan bumi ini. Abu masih tahan? Alhamdulillah, ini Mahato. Mahato ini Bu ya, kilometer 5. Taunya Ibu apa kepanjangan Mahato? Manusia harus tobat. Ibu saya mendukung Pak Kades. Manusia harus tobat. Mahabbah. Mahato manusianya penuh dengan rasa persaudaraan dan kecintaan. Amin betul. Ada. Orang di PJGS dia guys tidak diaminkan buset. Hasanah. Masyarakatnya manusianya adalah orang baik-baik. Pandokon ni Pak Kades neken tobat. Maka harapan kita bersama, ini Mahato adalah penuh dengan cinta, penuh dengan perbuatan baik, dan insya Allah bisa mengantarkan kita menjadi insan-insan yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta dan sayang bagi hambanya yang mau bertobat kepada Allah dan mensucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap Bu, mantap. Jadi Mahato, mahabbah, hasanah, dan taubat. Jadi mari kita jaga sama-sama ibunda kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tadi apa yang disampaikan oleh mewakili BKM tadi, kita sudah semakin terpecah, tak ada lagi persaudaraan. Bapak Ibu, memang kita manusia akhir zaman, tarsamonon memang, tapi kita harus optimis. Kita harus optimis. Ibunda kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus optimis. Agama kita melarang kita untuk pesimis. Maka mohon ayahanda kami, ibunda kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau untuk kita mana pas dosudenaon, tinggal anak-anak kita, generasi penerus bangsa, generasi kampung kita ini, kalau kita retak, bagaimana nasib anak-anak kita ke depan? Pasti jauh lebih berantakan. Tapi kalau ayahanda kami, ibunda kami erat persaudaraannya, ukhuwah silaturahimnya luar biasa, insya Allah gambar potret anak-anak kita per hari ini 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, insya Allah tali ikatan silaturahim persaudaraan yang kuat insya Allah akan semakin kuat. Bawa pena pandokon sien babak PKM nekenan menengok masjid kita ini sudah ada kemunduran. Mungkin sudah banyak yang lari ataupun mungkin terkendala dan lain sebagainya. Tapi ibunda kami, ayahanda kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana tabungan akhirat kita? Kopi yang kita minum, kue yang kita makan sampai di perut, bahkan dia pun keluar tanpa permisi. Ada tuh. Anggapan waktu na dong, dia pernah permisi. Mula kau dah anda pernah dokun isong ni. Tapi ayahanda kami, ibunda kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Baitul Ma'mur, inilah tempat kita, inilah celengan kita, inilah bekal akhirat kita. Mari bersama-sama ibunda kami. Lalu tanggung jawab siapa ini? Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Berani membangun, berani membuat, maka makmurkan masjid. Dan jangan lupa, mari bersama-sama kita melalui masjid tempat rumah Allah ini, tempat ibadah kita ini, semakin menguatkan ukhuwah Islamiyah kita. Anggona semakin bercerai-berai datang persaudaraannya, gunanya. Tapi ibunda kami, tinggalkan ego kita, runtuhkan kesombongan kita. Di hadapan Allah kita adalah kecil, di hadapan Allah kita adalah sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hamba Allah, umat baginda Rasulullah yang mau makmurkan masjidnya dan mau untuk menguatkan silaturahmi
rahim. Insyaallah panjang umur, murah rezeki. Ayahanda kami, ibunda kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu, tolong dijuguk. Tolong dijuguk. Aku bagian nak albar janji lumayan. Baru hari. Rambe. Dah yakin. Ada pohon. Wah, ke siregar pohon harahap ritonga. On terakhir Rambe. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Tersongoni kira-kira Rambe na dong ya. Anggo Rambe si Mamora Manado dohot purba tarim. Mangkana adong penyanyi Sen Mandening warna parro si Mamora. Kasmoni. Sannari sambar mahu sannari sambar mahu sannari. Ada sambungan nih. Ada. Marsak huanggi ulang bipikiri. Pambain arsak niro haki. Ibunda kami seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperingati Maulidur Rasul, lahirnya sosok manusia yang dilantik oleh Allah, sosok manusia yang SK-nya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Inilah dari kalangan manusia, Habibina Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tema mari kita kuatkan persaudaraan kita untuk menjadikan diri kita semakin memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dibawakan ahli kan memang dengan mata batin. Ada yang dibawakan tema ini kan diketahui oleh BKM Masjid Baitul Ma'mur. Bapak Ibu ayahanda kami seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih pada malam hari ini ada 3 pesan yang bisa kita bawa. Yang pertama, di bulan Rabiul Awal ini ada 3 peristiwa. Yang peristiwa ini kita sebagai umat baginda Rasulullah harus yakin kita. Yang pertama apa? Di bulan Rabiul Awal ini di mana lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kitab Sirah Nabawiyah mengatakan lahirnya baginda Rasulullah di hari Senin, wafatnya Rasulullah di hari Senin, hijrahnya baginda Rasulullah dari kota Makkah ke kota Madinah di hari Senin, sesampainya Rasulullah di kota Madinah di hari Senin, bahkan mengangkat Hajarul Aswad baginda Rasulullah juga di hari Senin. Sampai hari Senin musik. Pas tuh memang pertemuan ini memang. Pelek hari Senin juga, Senin malam sholat. Jadi pas perjodohan dulu. Maka ibunda kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita warnai peringatan Maulid Nabi ini adalah dalam rangka untuk mengingat sejarah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ra'at ummi hina wada'atni sat'a min hanurun faza'at lahu qusurun busra. Ibuku melihat cahaya yang terang benderang yang bisa menerangi Basrah Sam di sekelilingnya di saat
aku dilahirkan ke permukaan bumi. Oh Bu, lahir baginda Rasulullah, dikasih Allah tanda-tanda ke ibunda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika ada cahaya terang benderang. Ini petunjuk apa? Ini petunjuk dengan lahirnya baginda Rasulullah. Hilang kemusyrikan, hilang kebatilan, hilang kegelapan. Datanglah keterangan, datanglah suatu mukjizat yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditunjuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya 500 di kota Mekah pada tahun Fil. Marilah kita semua ingatlah, ayahanda kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabiul Awal ini adalah di mana bulan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di bulan Rabiul Awal ini di mana hijrahnya baginda Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan sampai di kota Madinah itu juga di hari Senin. Dalam sebuah riwayat disampaikan ayahanda kami, ibunda kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat baginda Rasulullah telah diperintahkan oleh baginda Rasulullah untuk berangkat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Lalu yang tinggal adalah Rasulullah dengan Abu Bakar. Kenapa Rasulullah dan Abu Bakar belum berangkat hijrah? Menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah sahabat berangkat ke kota Madinah, dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, berangkat pula lah Nabi Muhammad beserta Abu Bakar. Apa ini tujuannya Pak Ustaz? Untuk mengecoh kaum kafir Quraisy. Dan pada saat itu baginda Rasulullah mengambil rute yang tidak menjadi kebiasaannya. Itulah berhenti sejenak di Gua Soro. Untuk apa? Untuk mengecoh kembali kaum kafir Quraisy yang berusaha untuk membunuh baginda Rasulullah. Diutuslah Ali bin Abi Thalib untuk masuk ke kamar baginda Rasulullah, berada di kasur baginda Rasulullah. Dalam rangka apa? Ini rumah baginda Rasulullah telah dikelilingi oleh kaum kafir Quraisy, dan pada saat itu kaum kafir Quraisy tidak mendapatkan baginda Rasulullah, bahkan yang mereka lihat adalah Ali bin Abi Thalib. Abu bulan Rabiul Awal ini juga lah di mana hijrahnya baginda Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dilantik baginda Rasulullah di usia 40 tahun menjadi nabi dan rasul, penutup dari sekalian nabi dan rasul, maka ingatlah 22 tahun lamanya, 2 bulan 22 hari lamanya. Disitulah tauhid, disitulah akidah, disitulah akhlak, politik, bahkan ekonomi diubah secara keseluruhan, secara fundamental oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya Bapak Ibu, awak sudah 50 tahun, awak sudah 70 tahun, awak pun tak lepas. Tapi baginda Rasulullah hanya butuh 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Alam semesta dunia ini sudah menyebar agama Allah. Tidak ada kemusyrikan, tidak ada kebatilan, tidak ada kemaksiatan. Lalu pertanyaannya, kita di zaman modern per hari ini, kita sudah berusia 50 tahun, kita sudah berumur 60 tahun. Apakah Islam masih melekat pada diri ini? Apakah iman masih ada pada diri kita? Apakah jalur-jalur ketakwaan masih ada pada diri kita? Silahkan kita tanya pada diri kita masing-masing.
22 tahun 2 bulan 22 hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah segala hal-hal yang tak baik di permukaan bumi ini lewat SK dan pengangkatan pelantikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Iman yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya per hari ini apa? Banyak orang yang yakin dirinya adalah ciptaan Allah. Banyak orang yang yakin bahwasanya dirinya adalah beragama Islam. Namun pertanyaannya, sudahkah kita iman yang sebenarnya? Atau hanya sebatas iman musim-musiman? Di saat banyak rajoki, oh nada be, impakin ada be, 100.000 nabo. Taipala di lehen ujian pandapotan trek biasanya 2 ton on narong be 500 kilo nama 1.000 peda terlehen. Bukankah ini ujian Allah Subhanahu wa taala? Sikit banyaknya adalah ujian Allah, sehat sakitnya ibunda kami adalah ujian Allah. Allah lihat bagaimana sih kualitas kuantitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berpikir di saat kita sakit kita diuji Allah. Bahkan kita yang sehat yang berada di bawah naungan teratai ini, kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita yang berhadir pada kesempatan kali ini. Sinetron yang di TV kita tinggalkan, yang menggosok di rumah ditinggalkan, yang main catur di lopo ditinggalkan. Hanya untuk apa? Untuk hadir ke rumah Allah ini dalam rangka untuk menunjukkan rasa cinta dan sayang kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat ibunda kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rabiul Awal ini bukan hanya lahirnya baginda Rasulullah, tapi hijrahnya baginda Rasulullah dalam rangka apa? Untuk menyebarkan agama Islam, agama Allah di seluruh penjuru dunia, terlebih-lebih dari kota Mekah ke kota Madinah. Ada 2 bu ya, lahir baginda Rasulullah dan hijrahnya baginda Rasulullah. Lalu yang ketiga, ini bulan Rabiul Awal di mana tempat wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di bulan Rabiul Awal, di bulan yang sama dan di hari yang sama, di hari Senin. Oh bu pernahnya ibu tengok ada yang meninggal dunia dipanggilnya suaminya, ada bu ya? Mau meninggal istrinya dipanggilnya suaminya, ada bu ya? Mau meninggal istrinya dipanggilnya suaminya, ada bu ya? Mau meninggal orang tuanya dikumpulkannya anaknya semua, ada pak ya? Ada. Tapi ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, detik-detik sakaratul mautnya, siapakah yang dipanggilnya? Bukan saudaranya, bukan anaknya, bukan keluarga terdekatnya. Apa yang disampaikan Rasulullah? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Oh, nah sayang matong Nabi Muhammad itu hidayah. Lalu pertanyaannya ibunda kami, kita bisa apa? Apa yang kita bisa balaskan rasa sayang dan cinta kita sama Rasulullah? Awak tak jumpa sama wajahnya, awak tak kenal secara casing dengan wajah dan rupanya, dan bahkan dia pun tak melihat kita. Kalau mungkin manusia per hari ini ada yang buat baik sama kita bu, lalu kita balas kebaikannya, ini biasa saja. Tapi ini sosok manusia kalangan kita bu, doyan makan, doyan minum, dari kalangan manusia. Belum lahir kita, bahkan nenek moyang kita belum lahir, tapi dia sudah mengingat diri kita, ummati, umatku, umatku. Bahkan ibunda kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, detik-detik sakaratul mautnya baginda Rasulullah ditanya oleh putrinya baginda Rasulullah Fatimah, ya Rasulullah, apakah sakaratul maut ini sangat menyakitkan kepadamu? Maka jawab Rasulullah, ya Fatimah, biarlah rasa sakit sakaratul maut ini kutahankan, kuserasakan, jangan sampai umatku merasakan sakitnya sakaratul maut ini. Bu, inilah request permintaan baginda Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah mungkin permintaan itu tidak diiyakan oleh Rasulullah
sakaratul maut per hari ini dari kalangan kita manusia jauh lebih berat, bahkan jauh lebih menyakitkan. Oh, luar biasa. Jadi kita hadir ke sini, Pak, belum ada apa-apanya. Seujung kuku pun Pak belum ada ini. Ini sudah kasih minuman, kasih snack, datang pun tak mau. Di lehen napore, ini kira. Ya deh itu. Anggo marhepeng nun di lehen baru. On tinggal juga kasih makanan, kasih minum, kasih ilmu. Ada pe orang deh. Pindah dia. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Ibunda kami, ayahanda kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 peristiwa yang amat luar biasa di bulan Rabiul Awal ini. Pertama tadi, lahirnya baginda Rasulullah, hijrahnya baginda Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah, dan yang ketiga, wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Oh Bu, tetap ibu mau jodoh bapak ibu ya? Ya, dengan seperjuangan panas terik matahari dilalui bersama demi siapa? Demi si buah hati. Kan semua ini Pak. Kalau sudah tiada Bu, barulah terasa. Oh sadar Bu. Pabahat sowarga. Terputuslah pergaulan, terputuslah pergaulan, diri berhias kain kapan. Wirid penda bisa be, sembayang penda bisa be, mau apa Ustaz? Mari balut tuh. Di penda gio. Nggak bisa. Bope adong angan-angan ibu, get wirid, get mengaji, menghafal dan lain sebagainya. Anggo madung pas waktu, ndak bisa be. Temu sojit pindah bisa be. Mari ibadah pindah bisa be. Mata putus sudah. Maka ibunda kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung mata masih bisa melihat yang jauh dan dekat, masih bisa merasakan mana yang manis, mana yang asam. Kaki masih bisa melangkah dengan cepatnya. Yuk mari sama-sama kita untuk langkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang baik. Apa kata Rasulullah? Tempat-tempat yang paling mulia kata Rasulullah adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Pada saat itu kalau kita kaitkan dengan per hari ini, itulah disebut dengan diskotik. Kata Rasulullah, sebaik-baik tempat adalah ini, masjid, rumah Allah. Maka ini menjadi tanggung jawab kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggo diligeun magolang don Pak, tinggal chat na sajong don. Tapi ini sebagai beban bagi kita. Beban tanggung jawab yang besar pada kita. Kalau ini tak rame, ini tak bisa kita makmurkan, lalu apalah arti yang luar biasa dengan dekorasinya, dengan ukirannya yang luar biasa. Tapi kalau tak ada penghuninya, ayah ibunda kami dimuliakan Allah, problem yang ada per hari ini, masjid semakin besar, masjid semakin megah. Bahkan di atas laut pun, di Jawa Barat yang dibuat oleh Gubernur Ridwan Kamil, itu di atas laut Pak. Masjid itu luar biasa besarnya. Bahkan Ustaz Abdul Somad pun sudah sampai ke sana. Kalau masjid di negara kita ini, wah, tidak tanggung kalahnya, luar biasa, mantap-mantap. Apalagi di Riau nih Pak. Namun per hari ini yang butuh kita koreksi adalah siapa sih penghuni orang-orang yang ada di masjid tersebut? Apakah kita ataukah mungkin orang lain? Tapi tak mungkinlah orang lain. Tapi ini menjadi tanggung jawab dan amanah Allah kepada kita dengan
adanya masjid ini. Ayo sama-sama kita ayahanda kami, ibunda kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memakmurkan masjid ini agar sesuailah dengan namanya Baitul Ma'mur. Insyaallah kalau masjidnya sudah makmur, kita yakin jol mana petong akan makmur. Ini harapan kita, doa kita kepada ayahanda kami dimuliakan oleh Bapak Ibu, ayahanda kami seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu biar deh mulak maita anda bodoh tokin naik. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah 3 peristiwa tadi, apa yang bisa menjadi renungan kepada kita bersama? Yang pertama Pak, ini intinya Pak. Yang pertama adalah bukti cintanya Rasulullah kepada umatnya. Salah satunya tadi Bu, detik-detik sakaratul mautnya baginda Rasulullah yang disebutnya adalah umatku, umatku, umatku. Ini salah satunya ibunda kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu buktinya cintanya Rasulullah kepada kita. Saya yakin dan percaya datangnya bapak, ibu-ibu, adik-adik kami sekalian, seluruh kita yang berada pada tempat ini, ini tanda bukti kita juga sayang dan cinta sama Rasulullah. Maka ada 2 hal Pak, tanda bukti kita cinta kita sama Rasulullah. Yang pertama adalah banyak berselawat. 1 selawat Pak, 10 kebaikan, 10 keburukan akan ditutup, maka akan 10 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang banyak berselawat insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Oh, natabu madah sasalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad masa 10. Bayangkan ibunda kami 1000 selawat kita sampaikan. Pas manggoso salatullah salamullah, pas manggoso, pas marmasak pilih benjo salatullah salamullah, kantang-kantang salatullah salamullah, salatullah salamullah, nada. On matu repet detong mardang dun nada be. Tapi mari ibunda kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini ibunda kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda bukti cinta kita ibunda kami sama baginda Rasulullah, banyak kita menyebut namanya. Dengan cara apa Pak? Dengan cara kita banyak berselawat kepada baginda Rasulullah. Ibu sayang sama bapak karena dulu sering menyebut namanya. Anggo sunarin nabe, oh ayah si ucok ino. Anggo najolan nabe, oh sayang, oh cinta, oh besti, oh love you. Terakhir oh lom jadi dah. Najoli dah 20 tahun na lewat, 40 tahun na lewat. Anggo sunarin nabe, oh sanjolo oh ya sih sorry usah. Ibunda kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah adalah orang yang sangat romantis. Di saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil istrinya Aisyah, indah dipanggil Rasulullah, Aisyah, indah dipanggil Rasulullah, Is, indah. Terlebih-lebih dipanggil Rasulullah, sah, indah dong semua nih. Apa yang dipanggil oleh baginda Rasulullah? Ya Humairah, putri yang merah delima, pipinya putih kemerah-merahan bagaikan apel Australia. Anggo dison adang do dikit enggak. Apel Malang do merah kehijau-hijauan, lombam deh. Tapi Rasulullah ibunda kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat menyebutkan nama istrinya, oh nama-nama yang terbaik.
Jadi ibu pun kalau memanggil bapak pula panggillah dengan panggilan yang mantap, yang tidak menyakitkan hati. Hah? Oh sayang, boleh mah biaya. Oh kan? Oh nada. Oh ginjang senjol. Ada ginjang ani. Alah. Halak naik dah. Mudah-mudahan ginjang juara sok ini umur ni peras semua ni juga. Jadi bunda kami dimuliakan, ayahanda kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita praktekkan segala perkataan perbuatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. On nada diligin ma na kita selapina Rapi Ahmad, Bayi Wong dan lain sebagainya. Terlalu jauh kita mencari idola kita. Idola kita sudah ada dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadisnya. Siapakah itu? Adalah baginda Rasulullah. Ucapannya, perbuatannya membuat kita selamat dunia dan akhirat. Onna dabe sotik-sotik Nagita Slapina, Rapi Ahmad, Sultan Andara. Oh nadabe tari mana ini di TV Bayu Wong Atta Halilintar. Oh dari anak dia pe Halilintar gor ada nomor 2 anak Potir ibu sing anak ni ha. Na pertolu nak ronggur aru musik semua ni macam tu. Jadi ayolah ibunda kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai bulan Rabiul Awal ini, peringatan Maulid Nabi ini ibunda kami. Yang pertama, tanda bukti cinta dan sayang kita sama Rasulullah, sebut-sebutlah namanya melalui salawat kita kepada baginda Rasulullah. Yang kedua, apanya Pak Ustaz tanda bukti sayang dan cinta kita sama Rasulullah? Tunjukkanlah melalui laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri baginda Rasulullah suri teladan yang baik, contoh yang mulia, uswatun hasanah. Siddiq, amanah, tabligh dan fatona. Oh Pak, coba kita bahas Pak yang 4 ini. Kalau kita pikir-pikir Pak, kalau kita amalkanlah 4 sifat ini, mudah-mudahan Pak selamat dunia akhirat. Siddiq, benar jujur. Oh, inilah Pak yang paling sulit dicari per hari ini. Anggona umroh, oh tiap hari bahan najwa masuk nari umroh. Oh kenapa umroh? Oh iyalah Pak Ustaz, udah daftar 50 tahun tak sampai-sampai juga pinoman lah umroh. Berapa Bu? 35 juta pun jadi, tidak masalah. Tiap hari ada nak umrah. Tapi pertanyaannya per hari ini bapak-bapak ayahanda kami seluruh jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari orang yang siddiq, untuk mencari orang yang benar, sulit untuk mencari 1 orang dari 1000 manusia. Ini Bapak Ibu. Jadi anak kita ini Bu, jangan takut tidak bisa membaca. Jangan takut tidak bisa menulis, apalagi jangan takut nggak bisa main HP. Ulak diajari bisa deh. Lihat saja masa ni bisa ya deh. Anak 2 tahun pakai HP Android, mau Oppo, mau Samsung, Oppo Mane dan lain sebagainya. Insya Allah bisa ya deh. Sanggup deh ya. Cuman mari kita didik Bapak Ibu, menjadikan anak kita menjadi anak yang siddiq, benar dan jujur. Yang kedua, tabligh. Tabligh menyampaikan. Per hari ini ayahanda kami, ibunda kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah canggih kali zaman ini. Banyak orang menyampaikan sesuka hatinya, bahkan menyakitkan hati orang lain. Tapi Rasulullah tidak dapat pesan dari malaikat Jibril, wahyu itu disampaikan kepada baginda Rasulullah, lalu baginda Rasulullah sampaikan kepada umatnya. Kalau 10 sampaikannya, kalau 2 disampaikan. Anggo sonari, Umar tambah 2 penilihan, dokonya 4. Tapi Rasulullah sampaikan kepada kita, tabligh menyampaikan yang baik, ajakan yang baik. Jadi ibu-ibu,
Kalau ada mungkin jemaah kita, warga kita yang tak mau ikut wirid, jangan pala kita jauhi. On nada. Sempat nanti ada kejadian di rumahmu ya, jijik kan, tak mau kami ke rumah, pulang gue, dirangkul. Bapak-bapak pun juga gitu Pak. Mana tahu ada di antara kita mungkin tak kesibukan, ataupun mungkin belum terbuka pikiran ini Pak, ataupun mungkin hati ini belum tersentuh. Jangan kita jauhi. Itu menjadi tanggung jawab kita, kewajiban kita. Kita rangkul pulang-pulang. DPI ini suco. Malam Jumat do paling masa jam 2 jam do kita membaca Yasin. Bekal-bekal akhiran do. Nada. Dasarlah kau udah satu penghuni neraka. Ulang tuk semua ini. Itu cari lawan bukan cari kawan. Semakin banyak ilmu kita, semakin tawaduk kita, semakin rendah hati kita, itu yang jelek, maka kita dekati, kita ajak, kita rangkul. Dengan apa? Dengan salah satu sifat Rasulullah, itulah yang disebut dengan tabligh tadi, menyampaikan seruan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, apa sifat baginda Rasulullah SAW? Adalah amanah, bisa dipercaya. Ini juga yang paling sulit sekarang ini, ibunda kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mencari, memilih bendahara perwitan. Nama orang. Mabiyari mamarlojong ya. Apalagi bendahara tarik-tarikan, jula-jula. Mabiyari. Terkadang dipilih menjadi bendahara BKM mabiyari. Karena dengan dia happy. Anggodongan dia jauh manaken mudah deh, on happy. Maka ibunda kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang ketiga adalah amanah, bisa dipercaya. Selagi kita bisa dipercaya oleh orang lain, insya Allah rezeki akan bertambah. Orang semakin banyak dekat dengan kita, lawan semakin jauh, teman semakin dekat. Inilah amanah tadi. Lalu yang keempat apa Pak Ustadz? Inilah yang disebut dengan fatonah, atau yang disebut dengan cerdas. Orang Islam harus cerdas. Orang Islam harus kaya. Kayo pe kadang melarat, bisa betul miskin. Cerdas bisa melarat, apatah lagi lah bodoh. Kita Islam ini harus cerdas, Islam ini harus pintar, Islam ini harus kaya. Kalau tidak Bapak Ibu, bahaya kita, runtuh agama Allah ini, runtuh keimanan kita, kritis ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, bisa deh. Siddiq, tabligh, amanah, dan fatona. Abu, nanti kusuruh ibu nanti tepuk tangan sekali ya Bu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, bisa ya Bu? Sudah orang nak modal. Ada. Tepuk satu. Aroma 2 kali. Ya ada itu. Anggota semua orang ini bisa jadi awal bendahara. Tekor don. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tambahin dah. Tepuk satu. Ngek. Sudah terpodong. Tepuk dua. Ngek. Tepuk tiga. Ngek. Bisa Bu? Tepuk satu. Tepuk dua. Ngek. Tepuk tiga. Ngek. Harus songan ini dah Bu. Anggo indah tak bisa. Terporong di sini no. Ada. Salah huruf kopi ni nakir Allah. Panitia. Huruf kopi ni nakir. Anggon ada hurang ahane gula ni aku kan nabatu gula ni. Bapak Ibu ayahanda kami seluruh jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 3 peristiwa tadi Pak, lahirnya baginda Rasulullah, hijrahnya baginda Rasulullah, wafatnya Rasulullah, maka yang kita laksanakan apa? Banyak kita berselawat, lalu banyak kita melaksanakan
suri tauladan contoh-contoh perbuatan baik yang telah digambarkan oleh baginda Rasulullah. Lalu Bapak kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini adalah seorang imam yang besar, terkenal dengan pemikirannya. Dia adalah ahli filsafat, ahli filosof. Apa yang disampaikannya dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, menyampaikan orang yang beragama tak ubahnya bagaikan seorang pedagang. Bu, ibu kalau mau berdagang, mau berusaha, ada 3 hal. Yang pertama, ibu akan pikirkan modalnya, betul? Kalau ada pula orang jualan tak mikirkan modal, naritik namanya. Modal dulu lah bos. Yang kedua, ibu akan pikirkan dari modal dapat untung. Setelah ibu tadi pikirkan modal dapat untung, maka ibu akan pikirkan kira-kira ada nggak ruginya. Ibu akan pikirkan ruginya, betul tidak? Bapak, kira-kira yang beragama ini juga seperti itu, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Orang yang beragama akan pikirkan dia bagaimana untuk mengerjakan yang wajib. Inilah pokoknya Pak, sholat 5 waktu. As-salatu imanuddin, sholat adalah tiang agama. Kalau tak ada tiangnya ini Pak, manalah bisa berdiri, manalah bisa tampak megah, cantik dan berwibawa, bahkan mantap. Tapi dikarenakan ada tiang-tiangnya, maka semua pun tampak gagah. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, orang yang beragama ia akan pikirkan modal pokoknya. Yang pertama adalah mengerjakan yang wajib. Biar deh Pak, sholat 5 waktu aman deh. Aduh, aman deh, aman. Aman lupus semua nih. Dapat maghrib, dapat isya, subuh alpa, zuhur kecapean, asar raun, maghrib dapat mana maghrib, sampai tongson kombur sampai jumo itu isya, tek sumbayang jutong selamat maghrib isya. Tapi ibunda kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah diri ini. Banyaklah kita bercermin di depan kaca. Ternyata wajah kita yang dulunya tadi ketat sehingga sekarang sudah berkerut. Mata yang dulunya menampak yang jauh jelas, yang dekat apalagi. Tapi per hari ini wajah sudah tak ketat lagi, alias sudah banyak kerut-kerutnya. Maka ingatlah ibunda kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat Allah itu sedikit banyaknya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kita apa? Kadang kita tak mau menyadari diri kita bahwasanya diri ini adalah kecil, dhaif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka per hari ini kata Imam Al-Ghazali, manusia yang beragama ia akan pikirkan modal pokoknya, itulah mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib. Lalu yang kedua, seorang pedagang akan pikirkan keuntungannya. Apa ini kalau kita yang beragama Pak? Inilah yang disebut mengerjakan amalan-amalan sunnah. Kalau sudah 100% Pak ikhlas lillahi ta'ala, sholat 5 waktu aman, marilah kita beranjak ke amalan-amalan sunnah. Oh nada, dia wajib saja. Ini kan modal pokok Pak. Lalu mana keuntungan kita? Laksanakan ibadah sunnah. Anggona puasa-puasa, anggona sembahyang sunnah, silakan. Dan amalan-amalan yang lain. Apresiasi yang luar biasa ibunda kami. Hadirnya ibu, duduknya ibu, kita berada di majelis ini, insya Allah kata Rasulullah, lebih baik dibandingkan melayat 100 jenazah dan lebih baik dibandingkan sholat sunnah 100 rakaat. Ini dia majelis Pak. Jadi tak main-main ini hadir kita ini. Yang tak datang, yang menonton di rumah tak dapat apa-apa. Tapi ibu duduk terpodok mendapat pahala. Mana tahu mana mudah. Ibu datang kasih minum, kasih kue, tidur. Kue tong solom bunda. Tapi walaupun demikian ibunda kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melangkah kaki ibu
ibu, bawa suami, bawa anak, dapat snack, dapat minuman, duduk saja, tak ibu dengarkan, apalagi ibu amalkan, itu pun sudah lebih baik kata Rasulullah dibandingkan melayat 100 jenazah, dibandingkan melaksanakan salat sunnah 100 rakaat. Apalagi lah ibu datang, ibu dengarkan, ibu amalkan, ibu renungkan pula. Oh iya juga bayang. Bayang. Dulu tobalnya lagi alis ni biasa narong be, muli-muli habis. Itu tanda. Oh nada, diligin alis murma tipis. Oh, kain motong alat kecanggihan zaman sekarang. Tobal nawa, apalagi itu undangan. Oh, arana tu gicat, arana itu. Oh nak keringat narong betong, lolom sudah sampai tumukoi. Oh. Jadi ibunda kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, kalau kita mau dapatkan keuntungan dari kehidupan kita ini, maka ingat, tidak hanya sebatas melaksanakan ibadah yang wajib, tapi mari kita bersama-sama melaksanakan ibadah sunnah. Lalu Pak Ustaz, seorang pedagang di samping ia tadi pikirkan modal pokoknya untuk dapat untung, maka ia akan pikirkan, oh ada yang dirugi non. Orang yang beragama akan pikirkan, kalau dia mau rugi, maka ia akan laksanakan maksiat. Tapi kalau manusia yang tak mau rugi hidup di dunia ini, jauhkan dirimu dari maksiat. Oh nada, sembahyang, sedekah, maksiat jalan terus, maksiat jalan terus. Lek ijo, modal pas-pasan. Ini dapat untung, dadang tekor. Maka pedagang tadi ibunda kami akan pikirkan bagaimana besaran kerugiannya. Kita yang beragama, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kalau kita tak mau rugi hidup di dunia ini, maka jangan buat maksiat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Yakin loh Bapak? Yakin loh Bapak? Yakin kalau kita sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Bapak sholat dikarenakan gelar Bapak sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, itu tak bisa. Bapak yakin itu hanya dikarenakan Bapak sebagai pemimpin dalam rumah tangga, itu tak belum cukup. Tapi kalau Bapak yakin dikarenakan Allah taala, insya Allah akan membekas itu Pak. Ibu juga seperti itu. Kalau ibu sholat dikarenakan mungkin ibu merasa ibu lah yang paling baik, ataupun mungkin menjadi ketua perintah, itu tak belum cukup. Atau mungkin ibu berpikir anak banyak bisa menjadi contoh, tidak. Tapi yang paling penting, semua ibadah kita serahkanlah lillahi ta'ala, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu tadi Pak, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, manusia, orang yang beragama, tak ubahnya bagaikan seorang pedagang. Ia akan pikirkan modal pokoknya, inilah ibadah yang wajib. Seorang pedagang, ia akan pikirkan keuntungannya. Orang yang beragama, tak ubahnya bagaikan melaksanakan ibadah yang sunnah. Seorang pedagang akan pikirkan bagaimana besaran kerugiannya. Bahkan seorang yang beragama pun akan pikirkan dirinya tak mau rugi hidup di dunia ini, dan dia pun takkan mau melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat. Apa? Macam pikir dong. Umat tunggu 12 betul. Sampai sahur bisa mana? Apa ada? Abu, biar deh. Mulak mai tak? Ah? Mulak mai tak? Bapak Ibu ayahanda kami seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kembali kami sampaikan kepada kita semua, mari melalui peringatan Maulid ini tidak hanya sebatas seremonial semata. Nada kilometer 16 mengadakan loh, kita kok nggak ngadakan? Gengsi dong, malu dong. Bu,
Itu berarti niat kita hanya sebatas memperingati Maulid Nabi, hanya sebatas seremonial semata. Tapi kalau kita katakan peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj 1 Muharram adalah semata-mata memang karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir, kita datang ke tempat yang mulia ini karena cinta dan sayang kita sama Rasulullah. Maka mari kita berharap mudah-mudahan momentum Maulid Nabi ini, mari di bulan Rabiul Awal ini semakin menyejukkan hati kita, meluruskan tekad dan niat kita ibunda kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mata sudah tak bisa melihat lagi, kaki tak bisa melangkah lagi, lidah tak bisa merasa lagi, bahkan mungkin tubuh tak bisa lagi menerima air hujan. Dikarenakan apa? Sotik-sotik merenyai, sotik-sotik merenyai. Maka ingat ibunda kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Badan pun tak berharga di saat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam. Kini tak lagi dibutuhkan, diri yang semula dipuja kini bangkai tak berharga. La 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 la. Memang Pak, kalau sudah hilang ruh tu dari badan nih, yang ganteng tu pun tak ganteng lagi memang, yang cantik tu tak cantik lagi memang. Nggak mampan kecantikan. Kalau sudah saatnya ruh itu izin pamit berangkat dari tubuh kita, maka ingat ibunda kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasad yang tadinya kokoh akan tak kokoh lagi ibunda kami. Kalaupun kita tahu Pak, omak-omak kita ini, istri kita ini memang romantis setia sama kita, tapi belum pernah kita tengok ada suaminya meninggal, istrinya pun ikut mengkawaninya 3 hari 3 malam di dalam. Tak pernah itu. Begitu juga sebaliknya, setianya bapak ini meninggal, ibu tak pada dikawaninya 1 hari 1 malam. Ada bimbing. Anak yang kita anggap soleh dan soleha per hari ini, kalau sudah meninggal ayah omanya, pernah aja ibu tengok dia masuk ke liang lahat, aku izin dulu ya 3 hari 3 malam mengkawani sintari itu be. Kalau sudah berangkat roh ini dari jasad kita, maka kita pun hina bapak ibu. Hidup dulu kita banyak yang datang, oh nada be bapak, luar biasa bapak dermawannya ya. Memang bapak lah yang paling top di kampung ini. Anggap paling mati pada nong bibe. Syukur-syukur tak ada bahasa yang negatif. Hadapan kita yang bagus-bagus. Sedangkan yang bagus kita buat Pak belum tentu bagus bagi orang lain. Apatah lagi yang buruk kita kerjakan. Oh mak serba salah. Maka ibunda kami, ayahanda kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan peringatan Maulid Nabi ini, ayo bersama-sama kita semakin menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah secara vertikal dan secara horizontal sebenarnya antara manusia. Kita ini Bu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita hambakan diri kita sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemana lagi mau kita hambakan selain kepada Allah Subhanahu wa taala? Semuanya kita akan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terbujur kaku, hanya bertemankan dengan kain kapan, hanya dikelilingi oleh surah Yasin dan Al-Quran ibunda kami, kita boleh lihat anak-anak zaman sekarang ini, oma ayahnya meninggal, yang mengkawaninya Pak siapa? Palinglah sejam tangis ya, oma rodongan dia. Yang sabar bang ya, yang sabar ya dek ya. Jadi saja. Abisi keluar ya, juguk di bawah naungan teratak marsigaret. Lalu siapa yang setia bapak ibu? Hanyalah surah Yasin dan juga Al-Quran lah yang menemaninya sehari malam. Sedih kita Bu, sedih. Lalu apa tugas kita? Anak-anak penerus bangsa dan negara kita ini, ayo kita tundukkan mereka ke Al-Quran.
Jangan sampai anak kita tak bisa baca Al-Quran. Sedangkan yang bisa baca Al-Quran, Pak, belum tentu ia mau mengaji sama kita, belum tentu mau dia mendoakan kita, apatah lagi lah dia tak bisa membaca Al-Quran. Kita boleh lihat per hari ini, orang tuanya meninggal, yang disuruh siapa? Bilal Maid. Oh Pak Ustaz, minta tolong Pak Ustaz, kami tak ada yang bisa. Kakak pun masih di Jakarta lagi, abang di Medan tak ada yang sampai. Semua Pak pejabat, ada yang Kapolres, ada yang Kapolda, ada yang nggak pakai res. Pak, pokoknya ada res. Itu ibunda kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu siapa yang diharapkan? Hanyalah sebatas Bilal Maid. Minta tolonglah sama Bilal Maid, Pak. Seharusnya idealnya apa? Anak yang punya peranan dalam fardu kifayah. Tapi per hari ini Pak sudah jarang, Pak. Dia ajak memandikan pun takut dia. Janganlah, yang lain aja lah, kakak kan ada, abang kan ada. Terakhir Pak siapa? Adalah orang yang selama ini selek, tak punya hubungan dengan si almarhum ataupun almarhumah. Itu pula lah yang merelakan dirinya untuk ikut dalam peranan fardu kifayah memandikan tadi. Lalu mana anak yang kita anggap bisa membahagiakan kita? Mana anak yang kita anggap soleh dan soleha? Mana anak yang kita anggap setiap minta HP yang 5 juta, 6 juta, nah cash. Boleh kereta Vario, nah cash. Tidak kredit. Tapi di saat kita meninggal dunia nantinya, apakah itu yang kita butuhkan? Tidak, doa dan doa mereka. Di saat memandikan Bapak Ibu, ini sudah potret nyata. Kalau kami di Sikampak sana Pak, kurang lebih seperti itu. Bahkan pejabat dia Pak meninggal, ayah omaknya tak mau lagi dia. Oh nah juga sudah pejabat Pak. Anggota Dewan Musim, oh nah ada betong. Ketua Musim, oh nah ada betong.